Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri Tuhan, masuk hadirat-Nya, berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Hira papa pada malayatas, hira namayatas, sikira papa pada malayatas. Haleluya, Kau hadir di sini, Kau jamah setiap hati. Haleluya, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau, terpuji nama-Mu, mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya, hira papa pada mayata seina namayana. Haleluya, oh hadirat-Mu Tuhan indahnya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, hinabarabaya, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, urababarabaya, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, mari bersama. Kuduslah Tuhan, sembah Tuhan dalam hadirat-Nya, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, shiralalalala, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, haleluya, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Kami semua menyembahmu. Haleluya. Kau lawat umatmu dalam hadiratmu, kekudusanmu kau nyatakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam perhimpunan umatmu melalui ibadah doa pagi online sekalipun. Roh kami dipersatukan dalam hadiratmu, interdimensi. Tuhan, Engkau bekerja menjamah setiap hati saat kami memuji menyembahmu. Hadiratmu nyata. Tiba waktunya kami renungkan firman-Mu, untuk kami makin mengerti hidup dalam kekudusan Tuhan, mengerti tugas dan tanggung jawab kami, mengerti juga hak-hak kami di dalam Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaharaannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Safan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkata ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan pada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Bapak Ibu, di perikop sebelumnya kita membahas bagaimana saat Harun
dan Musa mempersembahkan korban dan memberkati umat Israel, Tuhan menyatakan kehadiran dan perkenanannya dengan menjilat habis kurban yang dipersembahkan. Umat bersorak-sorai, takjub melihatnya. Tetapi selang beberapa waktu, kegemparan terjadi. Nadab dan Abihu, dua anak Harun, hangus dijilat api Tuhan, mati di tempat. Firman Tuhan jelas menerangkan kesalahan mereka. Saya amati ada dua kesalahan mereka. Yang pertama, membawa api asing. Api asing ini bermula saat Nadab dan Abihu mengambil dari perbaraan mereka secara tersendiri. Perbaraan berarti perapian, yaitu suatu wadah untuk membakar sesuatu. Perbaraan ini perbaraan milik mereka sendiri, jadi bukan milik Allah. Ini kesalahan pertama. Yang kedua, saya perhatikan di ayat 1 dan 2, di atas perbaraan mereka itu menaruh api dan membakar ukupan, yaitu wewangian semacam dupa dan kemenyan. Padahal di dalam Keluaran pasal 30 ayat 7 sampai 9 dijelaskan di sana hanya Harun imam besar yang berhak membakar ukupan. Ini suatu perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi dengan sembrono mereka langgar. Dua hal ini merupakan pelanggaran. Dan ini merupakan pelecehan terhadap kemuliaan Tuhan. Nadab dan Abihu terbakar hidup-hidup sebagai penegasan kekudusan dari Tuhan. Kalau boleh saya katakan, Nadab dan Abihu kesalahannya adalah melanggar batas wilayah hak dan kewajibannya. Mereka terlalu lancang mempermainkan aturan Tuhan. Konsekuensinya pun serius, yaitu kematian. Terkesan horor ibadah hari itu ya Bapak Ibu ya. Berbeda sekali dengan suasana di gereja pada zaman saat ini. Juga mungkin seringkali kita mendapat pemahaman bila hadirat Tuhan dinyatakan, suasana indahlah yang terjadi. Awan sekinah glory yang terjadi. Lawatan Allah, dan itu dirindukan semua orang. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan, dalam hadirat Tuhan juga ada kewajiban dan hak kita. Kita mesti pahami benar-benar supaya kita diberkati, supaya hadirat Tuhan tidak mendatangkan hukuman. Dalam kita bergereja, setiap kita punya peran masing-masing. Sesuai peran kita, kita mesti memahami kewajiban sekaligus hak-hak kita. Memahami hak dan kewajiban kita akan mengatur batasan-batasan hidup sehingga semua berjalan harmonis. Jika kita melompati batasan kita beresiko terjebak dalam kesalahan atau dalam suasana yang tidak baik. Untuk itulah kita perlu bijaksana agar dapat menempatkan diri. Kita belajar menahan diri agar tidak lancang, seperti Nadab dan Abihu. Hanya dengan memahami hak kewajiban kita sesuai peran kita masing-masing dan mengendalikan diri, maka
kehidupan kita bergereja bisa selaras dan indah. Ada hak dan kewajiban seorang gembala. Ada hak dan kewajiban seorang pendeta rohaniwan. Ada hak dan kewajiban seorang penatua. Ada hak dan kewajiban seorang diaken. Ada hak dan kewajiban bagi jemaat Tuhan. Mari kita pahami itu semua dan lakukan dengan baik. Tempatkan diri sesuai dengan peran kita. Kendalikan diri dengan karakter ilahi oleh pimpinan Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tentunya kekudusan. Bapak Ibu, inilah yang akan membuat persekutuan kita harmonis, indah, selaras. Baik bersama dengan Tuhan maupun dengan jemaat yang lain. Dan kehadiran Tuhan menjadi indah, kemuliaan Tuhan dinyatakan, awan Shekinah Glory melanda setiap umat Tuhan. Pemulihan-pemulihan terjadi, berkatnya dicurahkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari yang baru, hari yang indah karena Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan umat-Mu. Walaupun secara online pagi hari ini, saat kami menyembah, menghargai dan menghormati kehadiran-Mu, Engkau melawat kami Tuhan dengan awan Shekinah Glory dan terjadi pemulihan-pemulihan. Kami yakin percaya pagi hari ini juga yang sakit Tuhan sembuhkan. Engkau jamah setiap hati yang lara. Engkau jamah dan memberi penghiburan kepada yang bersusah hati, kepada yang berduka. Dan kekuatan yang dari Tuhan menolong kami menjalani sepanjang hari ini kehidupan kami. Pertolongan Tuhan dinyatakan. Roh Kudus menolong kami menjalani tugas dan tanggung jawab kami, dan juga hak dan kewajiban kami. Seperti firman-Mu hari ini, hidup kami selaras dengan Tuhan, selaras dengan sesama. Diberkati dalam komunitas yang indah, diberkati dalam rumah tangga yang indah, diberkati dengan suasana lingkungan pekerjaan yang indah. Tolong kami, Allah Roh Kudus, menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, di sekitar kami, di lingkungan kami. Dinyatakan kebenaran-kebenaran di bumi seperti di surga. Terima kasih, kami menyerahkan sepanjang hari ini perjalanan kami ke dalam pimpinan Tuhan. Allah Roh Kudus menggandeng tangan kami, menolong segala tugas-tugas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.